Di Magelang ini ada orang kaya, kaya luar biasa. Everything is in his hand. Jadi apapun itu ada di tangan dia. Oke. Istrinya sakit, berkali-kali ke Singapura. Sakitnya apa? Sakitnya tidak boleh minum air yang sudah dibuka 2 menit, tidak boleh diminum. Tidak boleh minum asin, tidak boleh makan pahit, tidak boleh makan pedas, tidak boleh makan manis, tidak boleh gurih. Ya. Air ini kalau dibuka 2 menit sudah tidak boleh diminum. Apa saja punya, hotel punya, karoseri punya. Terus hidup enaknya di mana, Pak? Rasa hidupnya enak di mana? Hayatan thayyibah. Oke. Satu lagi untuk ayat ini. Prajenan. Di prajenan ya. Prajenan ada anak yang bunuh kakaknya, ada yang bunuh ibunya, ada yang bunuh bapaknya, 3 sekaligus. Oke. Pertanyaan saya, dia punya uang enggak? Banyak. Anaknya ini 30 sampai 32 juta sehari menghabiskan uang. Kaya? Kaya. Baik, kalau begitu mau soleh dulu atau kaya dulu? Tenang nih, Bu. Mau soleh dulu. Oke, sekarang kalau ibu punya anak perempuan ya, kemudian yang melamar 2 orang, yang satu itu pakai Pajero dan tukang azan, yang satu pakai sepeda motor jelek, nggak pernah sholat. Milih yang mana, Bu? Milih yang mana? Oke. Mau soleh dulu atau kaya dulu? Ini pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lawan katanya apa? Lawan katanya adalah waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kehidupan yang apa ini? Kehidupan yang sempit. Ya. Kehidupan yang sempit diberikan kepada siapa? Dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepada orang generasi yang tidak suka Quran. Mudahnya, waman a'radha an dzikri, siapa berpaling dari Al-Quran, maka dia dipastikan akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Buat mukadimah saya, tradisi apa yang akan kita buat? Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat tradisi, jadi Allah itu punya tradisi. Tradisinya apa? Air itu kalau mengalir pasti ke bawah, api itu pasti membakar. Bumi ini ada gravitasi, bulan itu melingkari bumi, bulan dan bumi masing-masing melingkari matahari. Ini adalah ekosistem, ini adalah tradisi yang dibuat oleh Allah Ta'ala, yang di dalam surat Ar-Rum dikatakan la tabdila li khalqillah, tidak diganti lagi. Kemudian sama, Rasulullah juga punya tradisi. Tradisinya apa? Yang paling mudah misalnya, kalau makan Rasulullah tidak pernah tidak pakai tangan kanan. Bulu ketiak beliau ini tidak pernah dicukur, tapi dicabut. Sebab bahasanya adalah nabtul ibti, cabut. Nah, ibu-ibu yang biasa dengan mencabut bulu ketiak, maka menurut penelitian akan terbebas dari kanker payudara. Bapak-bapak yang setiap hari Kamis malam dalam keadaan bersih semua bulu-bulunya, maka dijamin tidak akan kena kanker prostat misalnya. Ini tradisi yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah SAW. Sepertiga malam ada tradisi Rasulullah apa? Sepertiga jam 2:30 pasti mandi gitu. Mandi. Ini tradisi gitu. Mbah Asmanah ini punya tradisinya setiap jam 2:30 malam ini bangun, mesti ada suara kemericik air. Wah, kayak Mbah wis tangi kayak gitu. Quran, Mbak Asmanah ini pasti baca Quran, ada tradisi.
Ada tradisi yang dibangun oleh keluarga ini. Saya pernah tanya, Mbah, kok baca Qur'annya kok bar subuh toh Mbah? Kenging nopo kok mboten bar maghrib? Lah nggih Mas Ustaz, nek bar subuh niku rak malaikate tasih seger katanya. Jadi malaikate masih seger katanya. Ini paham beliau begitu. Sekarang Mbak Asmana ini punya 34 cucu. Dari 34 ini 29 yang hafidhah. Di antara cucunya itu yang tadi malam melahirkan bayi 3,9. Jadi ada tradisi. Mudah-mudahan ini saya sudah mulai masuk ya ke materi. Pangapunten, cucu saya sakit di PKU di Jogja. Yang penting bukan itu, yang penting adalah ini. Jadi ketika saya tengok itu selalu Mbah Kakung ngastop buku nopo. Saya membiasakan bahasa Jawa kromo ya, di lingkungan keluarga, di dalam saya sendiri dengan istri itu bosok. Ya biarlah itu mungkin jadul Pak ya, jadul. Tetapi yang ingin saya tegaskan bahwa Mbah Kakungnya punya tradisi apa? Mbah Kakungnya punya tradisi buku. Jadi kalau anak-anak tanya, Bapak maos buku nopo? Pasti saya bisa menjawab. The Atomic Habits. Ini karyanya James Clear. Dan buku ini yang dibaca oleh saudara kembar saya, Mas Anies Baswedan. Ini Anies Baswedan bacaannya ini Pak. Jadi yang namanya tradisi ini bisa dibangun. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, sekarang adalah tradisi apakah yang bisa kita bangkitkan di dalam rumah kita. Nah, saya akan mulai sekarang mengenalkan definisi menurut Allah. Hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah artinya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu yang seperti apa? Menurut Allah Ta'ala itu bisa dibangun di atas dua pilar. Yang pertama adalah man amila salihah. Siapa orang yang melakukan salihah. Amila ini verb, kata kerja. Jadi siapakah orang yang melakukan kebaikan itu? Siapa saja. Man amila salihah, siapa saja. Bisa Bill Gates ketika memberi air ke Afrika Selatan, jumlahnya tidak sedikit, miliar dolar. Amila solihah. Tapi apakah itu yang Allah inginkan? Tidak. Sebab ada syarat yang kedua. Wahwa mu'minun. Syaratnya apa? Syaratnya orang yang mengerjakan kebaikan itu adalah orang-orang yang mukmin. Mukmin ini apa? Ini yang di dalam yang ibu bapak yang mengerti bahasa Arab, mari kita cocokkan gitu. Mukminun itu kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan isim fa'il, nama benda, kata benda yang menunjukkan subjek. Jadi kalau saya misalnya, saya ini guru, misalnya saya guru, kemudian saya tidur terlentang, lalu orang akan mengidentifikasi saya, oh ini Pak Guru sedang tidur, meskipun saya tidak sedang mengajar. Lagi di depan kita ada rumah sakit, ada ibu-ibu perawat ini sedang tidur. Kita mengatakan ini ibu perawat ini sedang tidur, meskipun tidak sedang merawat orang sakit.
namanya subjek. Orang ini mukmin meskipun sedang tidak mengerjakan pekerjaan orang iman. Man amila solihan, satu. Yang kedua, dia dalam keadaan mukmin. Mukmin itu bagaimana? Berserah dirinya kepada Allah, kuat. Imannya kepada Allah, kuat. Rezeki itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Rezeki itu takdirnya Allah. Tapi bekerja itu ibadah. Jadi sekarang ini kita sedang beribadah. Rezeki itu urusan siapa? Rezeki itu urusan Allah. Gitu kan? Nah, ini Pak Aris ini yang punya pasar gotong royong ya, di Magelang, luar biasa gitu. Ya hari-hari sudah lakukan saja. Masalah rezeki itu urusan Allah. Ini sikap orang-orang mukmin gitu ya. Insyaallah. Wahyiyannahu, pasti kata Allah, pasti aku berikan dia kebaikan, kehidupan yang baik. Jika kapan? Jika amila solihah, jika amila solihah, pekerjaannya itu selalu salih dan itu dilakukan oleh orang yang mempunyai cita rasa keimanan yang penuh kepada Allah, gitu Pak. Ustadz Adi Hidayat di Solo, ibu-ibu, bapak-bapak, ini saya punya beasiswa, silakan kalau ada yang mau daftar, saya berikan 30 beasiswa ke Libya sampai S3. Saya minta seminggu ini data sudah masuk, seminggu ini saya tunggu. Sudah. Kemudian pembawa acara membawakan mic. Kemudian, ibu bapak siapa ini yang mau menyumbang? Ustadz Adi Hidayat angkat tangan, malu-malu gitu. Berapa Ustadz? Masya Allah 100 apa Bu? 100 juta. Bagus enggak? Soleh enggak? Anak pesantren bukan? Ustadz Adi Hidayat kaya bukan? Kaya. Alim bukan? Alim. Punya duit enggak? Punya. Infaknya berapa? 100 juta. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti akan kami berikan kehidupan yang baik. Maaf ini saya di Magelang harus hati-hati. Di Magelang ini ada orang kaya luar biasa. Everything is in his hand. Jadi apapun itu ada di tangan dia. Okay. Istrinya sakit, berkali-kali ke Singapura. Sakitnya apa? Sakitnya tidak boleh minum air yang sudah dibuka 2 menit, tidak boleh diminum. Tidak boleh minum asin, tidak boleh makan pahit, tidak boleh makan pedas, tidak boleh makan manis, tidak boleh gurih. Ya. Air ini kalau dibuka 2 menit sudah tidak boleh diminum. Apa saja punya, hotel punya, karoseri punya. Terus hidup enaknya di mana, Pak? Rasa hidupnya enak di mana? Hayatan thayyibah. Oke. Satu lagi untuk ayat ini, prajenan. Di prajenan ya, prajenan ada anak yang bunuh kakaknya, ada yang bunuh ibunya, ada yang bunuh bapaknya, 3 sekaligus. Oke. Pertanyaan saya, dia punya uang enggak? Banyak. Anaknya ini 30 sampai 32 juta sehari menghabiskan uang. Kaya? Kaya. Baik, kalau begitu mau soleh dulu atau kaya dulu? Tenang nih Bu, mau soleh dulu. Oke, sekarang kalau ibu punya anak perempuan ya, kemudian yang melamar 2 orang,
Yang satu itu pakai Pajero dan tukang azan. Yang satu pakai sepeda motor jelek, nggak pernah sholat. Milih yang mana, Bu? Milih yang mana? Mau soleh dulu atau kaya dulu? Ini pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lawan katanya apa? Lawan katanya adalah waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kehidupan yang apa ini? Kehidupan yang sempit. Ya. Kehidupan yang sempit diberikan kepada siapa? Dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepada orang generasi yang tidak suka Quran. Mudahnya, waman a'radha an dzikri, siapa berpaling dari Al-Quran, maka dia dipastikan akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Kehidupan yang baik, kehidupan yang baik ini kadang-kadang di bawah juga, Bu. Kadang-kadang ini di bawah juga. Nabi Ayub itu perasaannya ada di bawah, gitu kan? Strata bawah. Tetapi baik. Gitu. Ada juga yang strata atas, tapi baik, gitu kan? Hayatan thayyibah. Nah, sekarang bagaimana Allah Ta'ala ini berkenan untuk mengangkat? Allah berjanji akan mengangkat, yarfa. Allah akan mengangkat siapa? Orang-orang yang beriman. Satu, alladzina amanu minkum. Satu, beriman. Oke. Yang kedua, walladzina utul ilma. Orang-orang yang diberikan ilmu. Yang ketiga, wallahu bima ta'malun, yaitu orang-orang yang melakukan, yang usahanya baik, orang-orang yang melakukan kinerjanya baik. Jadi tiga yang akan diangkat oleh Allah adalah orang yang iman, kerjanya baik, tapi dia juga punya ilmu. Anies Baswedan ini dilahirkan dari keluarga yang seperti apa? Dari keluarga ibunya yang pendidik, bapaknya yang pendidik, adiknya 2 orang sama-sama mendapatkan AFS. Yang satu dikirim ke Sri Lanka, New Zealand, yang adiknya dikirim ke Budapest. Ya. Jadi tiga-tiganya ini baik. Kenapa? Karena lahir dari keluarga yang mempunyai tradisi ini. Saya rasa kalau sampai di sini saja, kira-kira ibu bapak sudah bisa membayangkan lah, sudah bisa membayangkan kira-kira seperti apa kondisi yang akan kita bangun di rumah kita. Nah, kemudian di pondok pesantren tentunya di pesantren itu yang akan kita bangun, kita akan membangun apa di pesantren itu? Di pesantren ini yang kita bangun, anak yang punya budi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan bermanfaat untuk masyarakat. Saya membayangkan bahwa anak ini adalah untuk tujuan apa? Untuk tujuan mendidik, untuk pendidikan. Ini kita arahkan untuk apa? Untuk memberikan nuansa yang positif di dalam kehidupan anak-anak. Kita